Perkenalkan, namaku Ridho. Aku anak desa dan lahir di tengah keluarga kecil yang serba kekurangan. Saat ini usiaku 18 tahun. Bagi anak-anak kaya, tentu mereka seharusnya sedang menikmati masa mudanya. Berbeda halnya dengan yang aku alami. Pahit dan jeritan keadaan terkadang membuatku hampir frustasi. Melihat dan mendengar tawa bahagia teman-temanku yang serba berkecukupan. Aku jauh dari orang tuaku. Karena perceraian keduanya sudah terjadi di masa aku berusia 7 tahun lalu. Aku hidup bersama kakek dan nenekku seadanya. Dengan bermodalkan pendidikan yang amburadul yang hanya lulusan SD. Sekilas tentang pahitnya hidup yang kujalani bertahun-tahun lamanya. Tepat saat ini usiaku 19 tahun. Aku memberanikan diri pergi hidup di tengah kota dengan bermodalkan nekat, dengan tujuan mengadu nasib, agar aku bisa merasakan bahagia dari hasil dan jerih payahku sendiri. Dan agar aku bisa menghasilkan uang dengan jalan yang halal. Alhamdulillah, bersyukur Tuhan memberiku jalan dengan mengirimkan seorang manusia baik hati bernama Awan. Awan hadir bagai malaikat penyelamat hidupku. Ia dengan penuh ikhlas dan tulus mengajakku tinggal di rumahnya. Tak hanya itu, ia pun mencarikanku pekerjaan yang bisa memberi solusi bagi hidupku, yakni bekerja di sebuah distro sebagai pelayan dengan gaji yang secukupnya. Rasa syukur dan terima kasih yang tiada tara pada Awan terucap berulang kali, hingga membuat Awan semakin yakin dan iba akan keadaanku yang begitu bersyukur mendapatkan sebuah pekerjaan yang ia pernah carikan. Maka keadaan itu membuat Awan memintaku tinggal di rumahnya sambil aku bekerja, berharap agar gajiku bisa utuh tanpa harus membayar kontrakan. Saat itu Awan baru memulai hidup rumah tangganya 3 tahun. Namun sejauh itu ia belum dikaruniai seorang anak pun. Kata Awan menceritakan aku, dirinya mandul. Awan berharap dengan kehadiranku suasana rumahnya bisa semakin ramai dan tambah seru. Ucapnya penuh bahagia. Singkat cerita, setelah kebersamaanku dengan Awan dan istrinya, hubungan kami terjalin seperti keluarga sendiri. Seperti tak ada jarak di antara kami bertiga. Hingga hal itu membuat Awan terbiasa meninggalkan rumah meski sering aku berdua dengan istrinya. Tibalah pada puncak cerita ini saat dimana sore itu istri Awan saat sendiri
Tiba-tiba ia berubah menjadi aneh. Ia tiba-tiba meminta tolong padaku untuk ditemani curhat terkait dirinya yang begitu kepingin memiliki seorang anak. Sembari bercerita, ia pun sedikit memberiku suasana yang amat berbeda dari biasanya. Tumben-tumben ia mengajakku ke dalam kamarnya. Sempat aku menawarkan ia untuk bercerita di ruang tamu, tapi ia malah menolak. Lalu beberapa menit setelah ia mulai menceritakanku, ia pun tanpa aba-aba dariku tiba-tiba berbaring sembari menceritakanku. Dan aneh, ia menuntut aku untuk duduk di sampingnya. Dan sifatnya harus. Maka aku sebagai seorang yang menumpang di rumahnya pun ikut apa yang ia mau. Saat itu sedikit pun aku tak pernah berpikir yang tidak-tidak. Namun entah apa, godaan kini merasukiku. Saat itu mataku yang melihat ia tidur terlentang pun tak bisa menahan diri. Lebih-lebih istrinya Awan sudah memang orang cantik, nan jelita, kulitnya yang putih yang memperlihatkanku sesuatu yang sangat berbeda. Dan anehnya jari jemarinya membelaiku penuh mesra. Hingga hal itu membuatku terbuai dalam hilapku. Setelah semuanya terjadi, tak lama Awan pun pulang dengan membawa oleh-oleh buat kami. Dengan penuh riang dan gembiranya memanggil aku dan istrinya ke kamar tamu untuk bersama-sama makan dan bersenda gurau seperti biasanya. Aku saat itu penuh dengan penyesalan. Tetapi aku bingung, aku tidak tahu harus bagaimana. Karena semuanya sudah terjadi. Singkat kata, singkat cerita, 2 bulan lamanya, tiba-tiba gejala hamil pada istrinya mulai terlihat. Ia mulai mual-mual, muntah. Tetapi keadaan itu bukan justru membuat Awan bahagia, melainkan ia curiga pada sang istri. Karena sudah jelas-jelas dirinya mandul. Tidak mungkin istrinya akan bisa hamil. Begitulah keyakinan yang ada pada diri Awan dengan firasatnya yang begitu keras. Maka kecurigaan itu menuntun Awan mencari tahu akan apa yang terjadi pada istrinya. Dan ada satu hari yang harus membuat semuanya terungkap saat aku dan istrinya sedang tak wajar. Maka berakhirlah cerita ini dengan penuh penyesalanku, di mana karena ulahku dan istrinya, Awan pun membenci istrinya dan membenci aku, hingga semuanya harus berakhir pada perceraiannya. Dan aku pun pulang dari rumah Awan. Sungguh saat kisah ini terjadi aku sangat menyesal. Aku ingin semuanya bisa kembali seperti sedia kala.
Tetapi aku hanya bisa berpasrah pada waktu. Ia yang akan menjawab semuanya. Kira-kira adakah di antara teman-teman gerbang kehidupan yang sudah mengalami kisah seperti ini? Dan saya mohon dengan sangat kepada teman-teman tercinta yang menonton di gerbang kehidupan ini untuk memberikan komentar di bawah terkait dengan solusi dan seharusnya bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan. Mohon tulis di kolom komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, tentu di channel Gerbang Kehidupan 92.